mari berdampaklah bagi keluargamu, bagi musuhmu, dan bagi orang yang membutuhkan. Maka dengan demikian kita akan melihat karya yang hebat, ya tidak terduga-duga akan menyertai kita. Yang ketiga, bagaimana untuk menjalankan hidup ini dengan benar dan baik? Karena hidup ini merupakan sebuah perjalanan, buatlah bermakna. Hidup ini singkat, buatlah bermakna untuk masa depanmu, baik di bumi maupun di surga. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kamu tinggalkan? Buat apa kita sukses, tapi kita gak pernah meninggalkan nama baik? Buat apa kita berhasil, tapi begitu kita mati, kita gak pernah berdampak buat hidup orang lain? Karena apa? Pada akhirnya kalau kita berkunjung ke rumah duka, apa yang terjadi? Yang bersaksi selalu menceritakan bukan kehebatan orang tersebut dalam berkarir, dalam bekerja, dalam mencapai target-targetnya, tapi yang diceritakan adalah karakternya. Yang diceritakan adalah yaitu buah kehidupannya yang bermakna. Jadi kenapa Tuhan kasih kita waktu 70 tahun sampai 80 tahun di bumi ini? Karena Tuhan mau untuk kita selama di bumi ini kita berkarya. Kenapa waktu kita kembali ke surga kita udah gak punya kesempatan berkarya? Karena di surga sudah sempurna semuanya. Kesempatan kita berkarya waktu kita masih hidup. Jadi waktu kita masuk surga jangan cuma bahagia, kita perlu bangga. Karena penjahat di sebelah Yesus yang baru bertobat detik itu masuk surga. Tapi beda sama Madam Teresa. Madam Teresa di surga bukan cuma bahagia, dia bangga. Karena lewat hidupnya dia telah menolong banyak anak-anak yang dibuang beroleh harapan. Anak-anak yang sakit beroleh kesembuhan. Nelson Mandela di surga bukan cuma bahagia, dia bangga. Karena lewat hidupnya dia menjadi tokoh perdamaian orang kulit putih dan kulit hitam. Sampai hari ini orang masih merenungkan quotation dari Madam Teresa dan Nelson Mandela. Why? Walaupun orang itu gak ada, tapi hidupnya sangat berdampak, hidupnya sangat bermakna. Nah, hidup yang cuma satu kali seumur hidup, berdampaklah. Yang pertama, bagi keluargamu. Kita lakukan yang terbaik buat keluarga kita. Kenapa? Karena kita ini jangan sampai jadi berkat di mana-mana, tapi di keluarga kita jadi batu sandungan. Dan yang menarik, kami sudah melakukan sebuah survei selama masa pandemik ini. Saat pandemik, mami mertua saya kehilangan income. Dan kemudian kami komitmen untuk memberikan bantuan kepada mami mertua dan juga kepada orang tua kami yang usianya juga sudah tidak lagi produktif. Dan apa yang terjadi setiap kali kami memberkati orang tua, dalam waktu yang tidak lama Tuhan kembalikan persis exactly the same amount, the same nilai yang sama dan bahkan lebih daripada itu. Tiap kali kami memberkati keluarga, pasti Tuhan kembalikan. Yang kedua, yang hidup cuma satu kali, mari berdampaklah bagi musuhmu. Kenapa? Karena musuh ketika kita tabur kebaikan, dia akan berubah, tidak lagi buat jahat. Firman Tuhan berkata ketika kita terus melakukan perbuatan baik, kita sedang menaruh bara di atas kepalanya, membuat dia akhirnya gak lagi berbuat jahat. Saya teringat dengan Tuhan Yesus di mana ketika dia ditangkap sama hamba imam besar di Taman Getsemani, di mana hamba imam besar ini maki-maki dan kemudian Petrus murid Yesus tidak bisa terima bahwa gurunya dimaki-maki, segera dia ambil pedang dan dia bacok telinga prajurit Romawi. Melihat kejadian hadir demikian, Yesus tidak memberikan tepuk tangan, tapi Yesus menegur Petrus untuk masukkan pedangnya dalam sarungnya. Dan kemudian yang dilakukan sama Yesus adalah dia mengambil telinga yang lepas dan kemudian dia menyembuhkan kepada hamba imam besar yang maki-maki dan mau menangkap Tuhan Yesus. Sejak saat itu hamba tersebut menjadi berkesan dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika kita berbuat baik saat musuh kita dalam keadaan susah, maka hal inilah yang membuat musuh kita diperdamaikan dengan kita. Yang ketiga, hidup yang cuma satu kali, berdampaklah bagi orang yang membutuhkan. Baiklah kita yang kuat, wajib menolong yang lemah. Kita yang bisa makan, membantu buat mereka yang gak bisa makan. Kita yang punya income, membantu buat mereka yang kehilangan income. Kita yang sehat, membantu mereka yang kurang sehat. Karena goal daripada kehidupan seseorang, yaitu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat. Goal kehidupan seseorang bukan jadi sukses tapi mensukseskan yang lain. Yang menarik,
Your choice determine your future. Perbuatan kita menentukan masa depan kita. Anda bisa tanyakan buat mereka yang sering bersaksi, menceritakan berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan. Pasti orang itu adalah orang-orang yang sudah menabur kebaikan pada orang yang membutuhkan. Menabur pengampunan kepada musuh-musuhnya. Memberkati keluarganya. Makanya kesaksian mereka begitu banyak dan tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau kita mau mengalami pengalaman perjalanan yang penuh dengan kesaksian yang indah di tahun ini yang kita lakukan, mari berdampaklah bagi keluargamu, bagi musuhmu, dan bagi orang yang membutuhkan. Maka dengan demikian kita akan melihat karya yang hebat, ya tidak terduga-duga akan menyertai kita.